Gagah berdiri si Indra Sakti, tapak sejarah. Perjalanan sejarah Melayu relatif kurang dikenal sebagai bagian dari sejarah nasional. Jejak sejarah Melayu di Kepulauan Riau ini tidak hanya bisa difahami dengan hanya melihat pergantian kekuasaan dari suatu masa ke masa yang lain, tetapi juga dapat dicermati dengan mengkaitkan kekhasan Kepulauan Riau sebagai sebuah wilayah maritim. Artinya, kita dapat melihat zaman keemasan atau pencapaian kemakmuran dari kerajaan-kerajaan yang ada di Kepulauan Riau ini dilihat dari bidang sosial, ekonomi, atau budaya, dan tentu dikaitkan dengan kondisi geografis sebagai sebuah wilayah kepulauan. Nah, mudah-mudahan dengan film ini masyarakat, khususnya generasi muda penerus bangsa, dapat mengambil pembelajaran, terutama yaitu dengan kenali tokoh dan peristiwa sejarah untuk kemudian membangkitkan rasa nasionalisme. Nah, kenali sejarah negerimu, cintai negerimu. Memiliki dimensi spasial dan dimensi temporal. Nah, dimensi temporal adalah rentang perkembangan dalam proses waktu, sedangkan dimensi spasial adalah lokasi di mana kejadian itu terjadi. Nah, dalam film dokumenter Jejak Sejarah Melayu di Kepulauan Riau ini, dimensi temporalnya adalah dimulai pada awal abad ke-13, di mana awal abad ke-13 ini adalah sebuah momentum di mana Sang Nila Utama datang ke Bintan. Jadi Bintan ini menjadi tonggak awal dari sejarah kemaharajaan Melayu yang kemudian pusat pemerintahannya berpindah dari Bintan kemudian ke Tumasik dan dari Tumasik ke Malaka. Nah, dari Malaka inilah berpindah ketika itu muncul kerajaan Melayu kecil yang akhirnya tumbuh, yaitu di Johor. Kemudian dari Johor berpindah ke Riau, dan dari Riau ke Lingga, dan berakhir di Pulau Penyengat. Wilayah-wilayah ini pada periode tertentu menjadi pusat pemerintahan dari kemaharajaan Melayu. Nah, kemudian dimensi spasialnya adalah Kepulauan Riau. Kemaharajaan Melayu yang mulai eksis sejak zaman Kerajaan Bintan itu adalah pada mulanya adalah bagian daripada Kerajaan Sriwijaya. Jadi Pulau Bintan dan kawasan sekitarnya itu ada punya kerajaan di sana, tetapi menjadi daerah mandala daripada Kerajaan Sriwijaya. Itu kira-kira pada abad ke-12 ya, tahun 1160. Nah, di Bintan itu sudah ada sebuah kerajaan kecil namanya Kerajaan Bintan Bukit Batu. Di situ rajanya bernama Ratu Iskandar Shah. Nah, dialah yang memimpin Pulau Bintan dan menjadi salah satu negeri yang punya hubungan sejarah dengan kawasan-kawasan lain. Selain dengan Sriwijaya, dia juga bersahabat dengan Kerajaan Siam dan lain-lainnya. Sampai pada satu ketika salah seorang Raja Melayu namanya Samsa Purba, dia berangkat dari Palembang bersama-sama Demang Lebar Daun dan lain-lainnya, anak-anaknya, Sang Nila Utama, berangkat ke utara mencari tempat kawasan baru untuk mencari tempat-tempat membangun kerajaan baru dan membangun persahabatan dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Nah, dalam perjalanan itu antara lain dia singgah di Kampar, di pusat salah satu pusat pemerintahan Sriwijaya di Muara Takus. Kemudian sebagian lagi berangkat menuju utaranya dan singgah antara lain di Pulau Bintan. Nah, tempat yang pertama Samsa Purba dan Sang Nila Utama sampai itu di Pulau Sambung. Nah, di sana ada kabar yang masuk ke Kerajaan Bintan bahwa ada seorang raja dari negeri Melayu dari Palembang datang. Nah, maka Sultan Iskandar Shah itu, Nyonya Iskandar Shah itu, Permaisuri Iskandar Shah itu menjemput dia di Sambu dan dibawa masuk ke Bintan.
Sampai di Bintan, setelah bercerita kabar perkembangan segala macam, akhirnya Ratu Iskandar menawarkan agar salah satu anak dari sang Sapurba ini tinggal di Bintan, dan dia akan rajakan dia di Bintan dan menikahkan dengan anaknya. Nah, salah satu anak perempuan dari Ratu Iskandar namanya Puan Sri Beni. Nah, sang anak yang tinggal di sana itu namanya Sang Nila Utama dan didampingi oleh patihnya namanya Demang Lebar Daun. Nah, kemudian Sang Nila Utama ini dikawinkan dengan Puan Sri Beni, dan Sang Nila Utama menjadi raja baru di Bintan, sementara Ratu Iskandar Shah istirahat menjadi seorang bunda suri saja di kerajaan itu. Nah, tapi kemudian tak lama setelah di Bintan, Sang Nila Utama kepingin meluaskan pandangannya, dia berangkat salah satu ke Batam. Dari Batam dia bisa melihat ke seberang ke Singapura. Waktu itu pulau sementara namanya Pulau Temasek. Nah, dia melihat itu ada sebuah pulau yang bagus, tempat yang bagus. Dia ingin sampai ke Pulau Temasek itu, dan ingin kalau bisa membuat sebuah kerajaan baru di sana. Nah, berdasarkan semuanya itu, dia minta izin kepada mertuanya Ratu Iskandar Shah, dan kemudian dia pergi ke Singapura. Di Singapura dia melihat pulau itu bagus, lalu kemudian mereka membangun sebuah kerajaan baru di sana. Jabatannya sebagai Sultan Raja di Bintan diserahkannya kembali kepada ibu mertuanya, dan ibu mertuanya mengangkat anak Demang Lebar Daun namanya Tun Talani. Nah, Tun Talani itulah yang meneruskan menjadi raja di Bintan, sementara Sang Nila Utama membangun kerajaan baru di Singapura bersama-sama istrinya Puan Sri Beni dan mertuanya Demang Lebar Daun. Nah, jadi Singapura itu kerajaan Singapura itu lebih kurang mulai dari 1294 sampai 1391 tahun 1391 selama kerajaan itu di sana. Nah, menjadi salah satu kerajaan besar di Selat Melaka, sampai akhirnya kerajaan ini runtuh karena serangan Majapahit. Nah, Sang Nila Utamanya yang diteruskan pada anak cucunya namanya Raja Singapura terakhir waktu itu adalah Parameswara namanya. Parameswara ini raja pada itu yang berperang melawan Majapahit, dan mereka kalah. Pulau Singapura dikuasai Majapahit, dan Parameswara ini mengundurkan diri ke semenanjung Tanah Melayu, ke suatu tempat yang kemudian beri nama Malaka, sama kota Malaka. Nah, di sana mereka mendirikan sebuah kerajaan baru namanya Kerajaan Melaka. Di dalam catatan sejarah, kerajaan itu mulai tahun 1394, ya kira-kira menjelang tahun 1400, dan berkembang menjadi sebuah kerajaan besar, Kerajaan Bayu, sampai tahun 1528. Malaka ini sebuah kerajaan besar di masa itu, dia satu kerajaan Melayu besar dan punya pengaruh yang besar, karena selain dia dari sanalah agama Islam disebarkan ke Nusantara, tapi juga Kerajaan Melaka ini mewariskan sebuah tamadun yang tinggi dan menjadi salah satu warisan baik pemerintahan. Salah satu yang terkenal Kerajaan Melaka ini adalah Undang-Undang Laut namanya, di masa-masa akhir Kerajaan Melaka itu. Nah, itu yang diadopsi, dipakai, ditiru oleh negara-negara lain untuk menjadi salah satu sumber pemahaman mereka tentang undang-undang kelautan di kawasan Nusantara ini. Nah, Kerajaan Melaka itu runtuh karena diserang oleh Portugis 1511. Nah, sultan dia yang ada di sana itu namanya Sultan Mahmud. Sultan Mahmud terakhir itu Sultan Mahmud Melaka namanya, Sultan Mahmud I itu lalu mengungsi. Antara lain tempat yang mengungsi adalah ke Pulau Bintan. Nah, di sana di Pulau Bintan itu, Sungai Bintan itu, mereka membangun sebuah ibu kota sementara di Kota Kara namanya. Nah, sini mereka bertahan dari serangan Portugis itu sampai tahun 1526 lebih kurang seperti itu. Nah, ada 16 kali serangan Portugis menyerang Bintan, tapi baru serangan terakhir 1626 kerajaan Bintan itu bisa dikalahkan. Lalu Sultan Mahmudnya mengungsi lagi, pindah ke Kuala Kampar di daratan Sumatera. Di sana dia wafat, kemudian anaknya namanya Sultan Alauddin meneruskan kerajaan Melaka itu dengan mendirikan kerajaan baru namanya Kerajaan Johor. Nah, itu Johor itu di semenanjung Tanah Melayu, di sebuah tempat di sebelah sungai, namanya Sungai Seruyut sama Batu Sawar dan lain seperti itu. Dan sana mendirikan kerajaan tahun 1928.
Jadi kerajaan Johor itu penerus dari kerajaan Melaka sampai dia bertahan selama lebih kurang beberapa ratus tahun sampai tahun di 1719 lebih kurang seperti itu, baru kerajaan Johor itu kemudian runtuh karena sultannya dikalahkan oleh Raja Kecik. Raja Kecik ini adalah anak Sultan Johor yang mati dibunuh pada tahun 1699, namanya, yang dibunuh oleh Laksamana Bentan, namanya Megatri Rama. Nah, Sultan yang pengganti Mahmud Shah ini, Mahmud Shah II ini, nah, namanya Tun Abdul Jalil. Nah, dia ini yang dikalahkan oleh Raja Kecik ini. Raja Kecik ini adalah anak daripada Sultan Mahmud Shah II yang mati dibunuh itu. Nah, karena Tun Abdul Jalil masih punya anak yang juga calon putra mahkotanya, maka terjadi konflik politik antara Tengku Sulaiman, anaknya Tun Abdul Jalil, dengan Raja Kecik. Nah, mereka berperang, akhirnya mereka kedua-duanya menguasai masing-masing wilayah. Raja Kecik membangun kerajaan baru di Sungai Siak, namanya Kerajaan Indrapura, dan Sultan Sulaiman atau Tengku Sulaiman Badrul Alam Shah, Sulaiman Badrul Alam Shah membangun kerajaannya di hulu Sungai Carang ini, Kota Bah, nama sekarang namanya Kota Lama atau Kota Rama, di hulu Sungai Carang, Kota Tanjung Pinang. Nah, itu bermula berdiri kerajaan Riau Lingga itu, kerajaan Riau, Johor, Pahang dan Lingga itu tahun 1722. Nah, setelah itu kerajaan itu berkembang besar, dia salah satu kerajaan penting di kawasan Semenanjung Melayu ini, terutama pada masa Sultan Mahmud Riyad Shah dengan yang pertuan mudanya yang namanya Raja Haji. Mereka perang lawan Belanda selama tahun 1782 sampai 1784 terjadi perang melawan Belanda. Walaupun ke Riau kalah, tetapi kerajaan ini utuh dan tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Dan kemudian pada tahun 1787 Sultan Mahmud itu memindahkan ibu kota pemerintahannya ke Pulau Lingga, ke Daik. Nah, pada waktu itu dimulai lagi era namanya kerajaan Lingga, Riau, Johor dan Pahang. Nah, ibu kotanya di Daik sekarang ini, dan itu berlangsung sampai tahun sampai 1900. Nah, baru kemudian dari sana kerajaan Daik itu dia pindah ke Pulau Penyengat di bawah Sultan Abdul Rahman. Kemudian 12 tahun di Penyengat, kemudian kerajaan itu ditaklukkan oleh Belanda. Tuan, itu sudah sampai di Teluk Adam. Kalaulah saja kita masih hilang, hamba khawatir kita akan terkena ribut dan kemana. Kenapa ibu? Beta pun merasa bersyukur kita sudah sampai di sini. Sambil menunggu pokok arinya reda, alangkah baiknya kita berehat pada sejenak. Silakan. Wahai Datuk Panglima, kalau boleh Patih bertanya, apakah pantai Teluk Adam ini sudah masuk kawasan Lingga, Datuk? Benar. Kerana tak jauh lagi kita akan sampai. Sedangkan pulau yang nampak di sana itu adalah Pulau Mepar. Itu petanda sudah dekat dengan Daik, Datuk. Benar, Datuk. Untuk dicinta ulang pun tiba. Kakak dahaga air pendapat. Hai Tuan hamba, kalau nak tidur dalam sini, tidur di rumah lah. Tuan hamba cari mati. Betul. Ada pula orang tidur di pantai. Kalau nak tidur tu di rumah lah.
Kalau sini, kalau orang balik ke pondok, maka sini pula akan balik ke junjung. Oi, saudara. Kalau bercakap tu, biarlah baik sikit. Kami ini bukan nak tidur. Kami hanya lupa melihat barang sejenak. Sambil menunggu pupuk hari yang gelap gulita ini agak cerah sedikit. Setelah itu, barulah kami melanjutkan perjalanan. Jadi kami tak takut. Oh, takut apa dia? Jadi dan kami tak takut. Boleh dukung kau. Wahai Tuan Hamba. Wahai Tuan Hamba. Janganlah cakap sekasar itu. Tak baik. Kerana sang kali itu binasa. Kerana badan binasa. Ada saja helah Tuan Hamba. Bukannya dia minta maaf dan lupa gitu apa. Banyak pula menyanah dan celoteh. Sudah tegak setua bangka. Kalau berdiri, tegak badannya. Janganlah lagak Tuan berkata, cabutlah keris, tikam hamba. Lawan sakti rantau bertuah. Tempat bermain bagi puteri. Sabar kau ini habis sudah. Terima tikaman jasku ini. Siapa dulu Tuan Hamba? Kau sama saja. Sabar dulu Tuan Hamba. Tak balik. Tidak boleh mati. Tuan Hamba sini. Kami adalah orang yang sedang menghambakan diri kepada Tuhan. Kami semua dipercayakan dapat bekerja Jamaluddin menjatuhkan Teluk Adang, Selat Pulau Lima dan daerah sekitar sini. Itu tugas kami Tuan Hamba. Betul. Jadi Tuan Hamba adalah pengikut Datuk Megat Jamaluddin. Betul, Tuan Hamba. Wahai Tuan Hamba, kalau begitu, sama-sama puas dari dan di bawah duli bagi Sultan Mahmud. Dan baginda pun ada bersama kita. Dan itulah orang. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Ampun Tuanku. Itu hamba minta. Kemanakah Tuanku hendak menuju? Tuan Hamba. Kita akan menuju ke Lingga, Tuan. Kalau itu hajat di hati, biarlah kami berdua mengadakan bukti untuk berjumpa dengan Datuk Megat Jamaluddin di Pulau Bapa. Sebelum Tuanku masuk ke Lingga nanti. Baiklah, Tuan. Kalau begitu, janganlah kita berlengah lagi. Kita berhati. Kalaulah ada kata sepakat, tak ada benda boleh dilapat. Dipersilakan Tuanku yang berdaulat. Mari dia. Silakan datang. Ikut aku.
pada akhir tahun 1899 yang Dipertuan Muda Riau 10, Raja Muhammad Yusof wafat di Daik, Lingga dan dimakamkan di Lingga. Tak lama kemudian, yaitu awal tahun 1900, anaknya Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang ketika itu telah memerintah sebagai Sultan di Kerajaan Riau Lingga memindahkan tempat kedudukan Sultan dari Daik Lingga ke Pulau Penyengat. Tuanku sembah Patik harap diampun. Patik serta datuk-datuk yang lainnya datang menghadap. Silakan Datuk. Menjunjung titah Tuan. Silakan duduk datuk-datuk semua. Tuan, Patik serta datuk-datuk yang lain datang menghadap. Kerana beberapa hari ini Patik serta datuk-datuk menengok tuanku tidak seperti biasanya. Seperti ada sesuatu yang datuk fikirkan. Maaf tuanku, kalau Patik telah merancang, ceritakanlah apa yang telah terjadi dan apa yang membuat pikiran tuanku. Mudah-mudahan Patik serta datuk-datuk yang lainnya dapat memberi pendapat. Ampun tuanku. Tuanku yang mulia, memang benar Tuan apa yang disampaikan oleh Datuk Bendahara itu. Mudah-mudahan kami dapat memberi jalan keluarnya. Begitulah pendapat Patik Tuan. Memang dia benar Tuanku. Sebenarnya memang ada yang baik terfikirkan. Tapi sampai saat ini kita tak sanggup untuk menjelaskan. Kalau baik terfikir, pastilah datuk-datuk semua tak akan menyetujui ini. Tuanku, Patik rasa tak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya tuanku. Tetapi hanya saja kalau permasalahan itu tuanku ceritakan di majlis ini, mudah-mudahan kita yang ada di sini dapat memberi jalan untuk penyelesaiannya. Ampun tuanku. Begini datuk-datuk tuanku. Keadaan di Lingga saat ini semakin hari semakin sepi saja. Bandaraya yang dulunya ramai dengan pedagang-pedagang dari luar kini sudah semakin berkurang. Apalagi sejak makanan ini pemuda yang dibektu.
jadi Tuan Muda belum ada penggantinya. Amanah dan tanggung jawab itu selama ini dibantu oleh Henry Tuan Muda kini menjadi tanggung jawab itu sendiri. Inilah yang sangat mengusahakan pikiran Beta, Datuk. Untuk itu, Beta bermaksud ingin meninggalkan Lingga dan pindah ke Pulau Penyengat. Sebenarnya, Beta sangat berat untuk membuat keputusan itu. Mengingat Lingga ini adalah tanah kelahiran Beta. Ditambah lagi, di mana tempat lahirnya Beta disemayamkan. Tapi keputusan ini baguslah Beta buat. Kerana Beta tak ingin nama besar kerajaan Lingga semakin suram karenanya. Terkait dengan masalah ini, apakah Datuk-Datuk semua ada usul pendapat? Tuanku, kalau memang menjadi suatu keputusan Tuanku, patih semua siap menjalankannya. Tapi bagaimana pula dengan pemerintahan di Lingga ini? Cuma yang ingin Patih tanyakan, siapa pula yang Tuanku tunjuk untuk mewakili Tuanku di Lingga ini? Ampun Tuanku. Datuk, Tuanku, nanti jika Beta telah meninggalkan Lingga ini, pemerintah di sini mestilah dijalankan sebagaimana mestinya. Dan untuk membantu Beta menjalankan roda pemerintah di sini, Beta tunjuk Raja Rahman sebagai perwakilan. Dan kepadanya juga akan Beta menggelar Engku Aman Kelang. Tuanku, segala kita akan minta Tuanku berikan kepada Patih, akan Patih tunjuk di atas batu kepada Patih. Daulat Tuanku, daulat Tuanku, daulat Tuanku. Di Pulau Penyengat, Sultan Abdul Rahman kemudian menempati bekas istana ayahnya yang kemudian dikenal sebagai Istana Keraton di kawasan Kampung Baru Pulau Penyengat. Ini adalah salah satu gerbang pada sisi timur, pada sisi barat istana tersebut. Disinilah Sultan Abdul Rahman bersemayam sejak tahun awal 1900 sampai dengan dimakzulkan pada tahun 1911. Dari istana inilah Sultan Abdul Rahman menjalankan roda pemerintahan kerajaan. Nah, di istana ini pula untuk pertama kalinya terjadi peristiwa bendera, yaitu peristiwa pemasangan bendera kerajaan Riau Lingga, itu bendera putih kerajaan Riau Lingga tanpa didampingi oleh bendera merah putih biru milik pemerintah Hindia Belanda. Nah, peristiwa itu memicu kemarahan Residen dan Residen melapor kepada Gubernur Jenderal di Bogor, Buitenzorg, dan Sultan dipanggil ke Bogor. Setelah melalui perundingan di Bogor, akhirnya Sultan sepakat tidak akan lagi mengibarkan bendera
putih kerajaan Rio Lingga tanpa bendera merah putih biru milik pemerintah Hindia Belanda. Tetapi dalam kenyataannya Sultan kemudian tidak mengikuti apa yang telah disepakati, karena di belakang Sultan ada satu kelompok anti kolonial, yaitu orang-orang Rusjah Club yang dipimpin oleh Raja Ali Kelana. Untuk kedua kalinya terjadi peristiwa bendera lagi, yaitu terjadi pada satu tiang bendera yang ada di Benteng Lama di seberang Istana Keraton. Nah, terakhir terjadi lagi peristiwa bendera, yaitu pada tahun 1910, yaitu terjadi ketika Residen dan rombongan datang dari Tanjung Pinang untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada Sultan. Tetapi sekali lagi di depan istana, Presiden mendapatkan bahwa bendera Belanda tidak dinaikkan bersama bendera putih kerajaan Rio Lingga. Nah, peristiwa bendera yang terakhir ini yang terjadi pada tahun 1910 memicu kemarahan lagi Sultan Residen Riau terhadap Sultan Abdurrahman, karena Sultan Abdurrahman tidak mengikuti apa yang telah diatur dalam kontrak politik tahun 1905 tentang pemasangan bendera Belanda dan bendera kerajaan Rio Lingga. Peristiwa bendera terakhir inilah salah satu yang memicu pemerintah Hindia Belanda memakzulkan Sultan Abdurrahman dan Tengku Besar pada bulan Februari tahun 1911.